Halo pioneer semua, apa kabar? Semoga kabar baik buat kita semua. Dan salam sejahtera. Bagaimana weekendnya setelah pemilu atau presiden election? Meskipun belum keluar keputusan resmi dari pemerintah, mari kita kembali ke realita. Dan semoga siapapun nanti yang terpilih agar bisa memimpin Indonesia 5 tahun ke depan dan menjadi pemimpin semua kalangan, serta membawa mewujudkan Indonesia Emas 2045 untuk generasi anak cucu kita. Oke, terlepas dari pemilu, mari kita bahas kembali Project Pi Network. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai UI Pi Network Project. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. UI adalah singkatan dari User Interface. Jika kita sederhanakan, penjelasan ini bisa diartikan ke dalam sebuah tampilan pada sebuah platform, di mana desain pada tampilan tersebut telah diperhitungkan dan didesain agar memberikan interaksi yang gampang dan mudah dioperasikan oleh pengguna platform tersebut. Katakanlah dalam hal ini, Pi Network aplikasi. Sehingga siapapun pengguna aplikasi tersebut dapat mengoperasikannya sesuai dengan ide awal dan tujuan dari sebuah aplikasi. Nah, mari kita beri contoh pada interface sebuah bank, misalkan BCA dan BNI. Pada tampilan m-banking-nya, keduanya mempunyai interface yang berbeda, tetapi tetap tujuannya adalah mempermudah aktivitas di dalamnya. Nah, begitu juga datang dari Pi Network. Seperti yang kita ketahui, Pi Network Project mempunyai aplikasi afiliat atau pendukung. Salah satunya Pi Browser, Pi Node, dan lain-lain. Maka dalam setiap bagiannya mempunyai UI sendiri atau user interface sendiri. Kita akan kembali lebih spesifik. Sampel pada Pi Network Dashboard. UI yang ditampilkan sering berubah-berubah sesuai dengan keperluan dari aplikasi itu sendiri. Tetapi secara konsisten, dalam tampilan awal ini tidak banyak berubah. Hanya informasi dan beberapa tombol yang berganti fungsi, seperti yang hingga sekarang. Update terakhir adalah perihal Pi Commerce Hackathon. Pada tampilan tengah berisi play button dan 2 tombol berubah sesuai keperluan, yaitu tombol topik dan instruction. Oke, lalu pertanyaannya adalah, kenapa kami menginformasikan ini? Perlu pioneers ketahui, seperti yang diinfokan oleh core team bahwa 2024 akan mainnet. Tentu beberapa aspek akan berubah, termasuk pada tampilan aplikasi atau user interface itu sendiri. Pada bagian ini, kemungkinan terbesar yang akan banyak berubah adalah pada tampilan Pi Browser. Karena beredar info bahwa UI pada Pi Browser akan segera berubah setelah sekian lama. Mari kita bahas. Ingat, pada Pi Network ini adalah landasannya pada Web 3.0, di mana perlu pioneer ketahui, tidak dapat disamakan dengan m-banking pada sebuah bank konvensional. Karena inti dari Web 3.0 adalah lebih kepada browser yang mempunyai semua infrastruktur. Selain sebuah website yang seperti kita ketahui, ambil contoh Google lah. Tetapi pada Pi Network juga merupakan kumpulan aplikasi di dalamnya, serta poin terakhirnya dapat digunakan sebagai platform pembayaran. Dan ini yang belum dilakukan oleh platform lainnya, di mana akan memiliki digital currency, sehingga disediakan wallet di dalamnya. Jika kita analogikan adalah one gate system ya, di mana pioneers akan menggunakannya sebagai pilihan pertama dalam hal pencarian, baik informasi, keperluan, dan bahkan transaksi jual beli. Jadi misalkan diibaratkan akan seperti website lainnya. Tetapi di Pi Network akan disediakan aplikasi yang sekarang sedang disiapkan di Pi Hackathon Aplikasi Development.
Kemudian di situ juga disediakan sosial media dalam Fireside Forum. Dan yang terakhir, payment gateway seperti wallet dan mata uangnya yaitu Picoin. Jadi perlu diketahui, ide utama dari Pi Network Project adalah Web 3.0. Ingat, jangan dilupakan Web 3.0. Mari kembali ke topik. Ini adalah tampilan lama pada Pi Browser. Sedangkan akhir-akhir ini santer beredar di UI atau User Interface baru akan mempunyai tampilan seperti ini. Memang, pada tampilan ini tidak banyak mengalami perubahan, lebih kepada setup layout dan belum ada menu tambahan di dalamnya. Tetapi kemudian yang menarik, pada bagian wallet, kedepannya akan dibuat untuk dapat melakukan transfer bukan hanya peer-to-peer tetapi lebih umum. Dengan cross-border payment yang artinya berinteraksi dengan wallet lainnya, misalkan dengan Bitcoin dan lain-lain. Selain itu, perubahan yang sudah terjadi adalah pada menu setting wallet atau pengaturan pada dompet. Sudah dapat diatur untuk tidak menampilkan berapa banyak Bitcoin yang kita punya. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengatur kerahasiaan nilai koin yang kita punya. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Kemudian, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share dan bagikan ya video ini. Dan juga silakan subscribe yang belum subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika kami upload video terbaru, pioneer semua dapat pemberitahuannya. Ini merupakan langkah penting, karena dengan ini bahwa semua infrastruktur dalam pendukung untuk blockchain Pi Network akan semakin lengkap sebelum Open Mainnet atau Open Network tentunya. Ini hal menarik buat kita semua sebagai pioneer, mengetahui langkah berikutnya dalam sebuah project Pi Network. Sehingga kita semua memahami infrastruktur project secara keseluruhan, agar pada saat nanti existing tidak terjadi bug, kesalahan, atau error pada aplikasi. Bahkan, project ini agar tidak terlahir prematur seperti project-project lainnya. Sehingga pada saat diluncurkan ke publik, semua yang akan ikut serta dapat dengan mudah menggunakannya. Nah, hal ini perlu dilakukan dan kita semua sebagai pioneer adalah bagian dari sebuah revolusi blockchain Web 3.0. Sehingga kedepannya dapat mengadaptasi sistem terbuka yang tujuan awalnya adalah open network atau jaringan terbuka. Kembali kita sampaikan, Pi Network bukan hanya perihal cryptocurrency, bukan hanya digital platform, dan bukan hanya payment gateway. Tetapi lebih kompleks dari itu karena di dalamnya akan tersedia berbagai fitur di mana akan dapat mengakomodir semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan dunia digital dan agar dapat menjembatani dengan dunia nyata. Akan berbeda dengan mining platform lainnya yang mempunyai tujuan sederhana, misalkan Bitcoin, Ethereum, Ripple, XRP, dan lain-lain, itu hanya sebagai cryptocurrency dan tidak memiliki ekosistem. Tetapi pada Project Pi Network yang dilakukan sampai sekarang adalah membangun ekosistem. Aplikasi, jual beli, payment border, website, 3.0, dan lain-lain. Oke, itu informasi untuk kali ini ya. Kembali, saya ucapkan selamat telah menjadi pioneer dan ikut serta dalam proyek ini. Semoga kita adalah bagian dari sebuah revolusi Web 3.0. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami berharap kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga kita masih memiliki rezeki yang banyak. Yang terakhir, salam pioneer, goodbye, adios.